Selamat siang pemirsa Warta 9. Saat ini saya berada di Surabaya Printing Expo yang diadakan di Grand City pada tanggal 20 sampai 23 Juli. Penasaran? Mari kita lihat di sana. Ini UMKM cukup beli ini aja udah bisa sebenarnya. Oh, ini buat UMKM-nya ya? Mesinnya agak kecil ya, Mas? Mesinnya agak kecil, tapi ini untuk sablon polyflex biasanya. Nah, Hasilnya itu bahannya seperti itu. Kemampuannya dia apa aja? Ini untuk cutting polyflex. Untuk cutting polyflex. Polyflex. Setelah di cutting, habis itu di press. Kaos juga ya? Seperti kaos, betul. Oh iya. Iya, ini ada ininya. Ini Yang jenis apa kalau ini? Ini polyflex. Oh, polyflex. Polyflex itu polyflex. ada banyak jenis ya. Oh, Ada iya. yang foil, ada yang rainbow, macam-macam. Kalau yang bagus itu yang mana, Mas? Kalau bagus atau enggaknya kan tergantung motif. Motifnya Itu yang ya? dipajang di tengah itu contoh-contohnya. Oh iya. Seperti itu yang di bulat-bulat. Yang itu ya? Oh iya. Itu nanti tinggal di cutting aja di sini. Oh, di sini. Tinggal di cutting di sini. Habis itu tinggal di klet, habis di klet di press pakai mesin press. Oh. Terus menurut selera gambar kita ya? Tulisan kita ya? Gambar kita. Desain kita. Lah ini yang paling bagus menurut Masnya yang mana? Kalau bagus enggaknya foil itu bagus. Sekarang kan banyak yang ngejreng-ngejreng ya. Iya, ngejreng-ngejreng. 23 ini kami menampilkan beberapa line up produk. Yang pertama, Makasih Mas ya. Ya, Mbak. Mesin knitting. Nah, mesin knitting ini adalah mesin tajuk untuk kaos kaki, di mana mesin ini kita bisa desain berbagai desain dan juga kita bisa menentukan kaos kaki tipe apa yang mau kita rajut, gitu Pak. Nah, untuk proses kerjanya ini cukup dengan satu mesin aja. Jadi kita bisa pilih warna dan desain yang mau kita tentukan. Nah, untuk proses kerjanya sendiri juga cepat. Kalau untuk kaos kaki panjang itu memakan waktu kurang lebih hanya 5 menit. Kalau untuk kaos kaki pendek kurang lebih hanya 2 menit. Oke, mungkin sambil ini berjalan saya mau jelaskan sedikit. Untuk di belakang sini kita lihat ada berbagai macam warna benang. Nah, jadi benang-benang ini kita bisa tentukan Pak. Jadi misalnya kita mau kombinasi warna kuning, merah, sama pink. Nah, mungkin kalau mau biru atau hitam itu bisa juga. Nah, untuk benang-benang yang biasanya kita gunakan itu ada beberapa jenis. Yang pertama kita pakai benang polyester. Lalu ada juga benang nylon, lalu spandex, sama yang terakhir karet. Nah, kalau untuk karton sendiri kita juga sebenarnya bisa digunakan di mesin ini, tapi karena memang temanya untuk sport ya, jadi kaos kaki untuk olahraga, jadi kita gunakan lebih ke spandex, gitu Pak.
untuk yang Bapak lihat di sini itu prosesi pendek. Jadi itu warna-warnanya semuanya ditentukan di lewat benang ini. Dan untuk penentuan warnanya itu maksimal kita ada 16 channel, di mana Bapak sama Ibu bisa tentukan untuk warnanya apa aja. Mesin tekstilnya mana? Kalau untuk di sebelah mesin keniting kita ada mesin tekstil. Jadi ini namanya mesin sublimasi printing GT180. Untuk mesin ini kita lebar area cetaknya itu di 180 cm dan kita di sini menggunakan 3 head. Di mana untuk teknologi sublim GT180 ini walaupun dengan 3 head tapi bisa kejar untuk speed yang 4 head. Nah, untuk speed per jamnya Pak, itu kita bisa sampai di 60 meter persegi, meter square. Di mana untuk hasil-hasilnya sendiri, seperti yang kita lihat di belakang, kita sudah membuat sampel-sampel mulai dari pakaian wanita, pakaian olahraga, jersey bola, jersey basket, terus juga ada kemeja, dan juga di sebelah sana di ujung itu ada scarf, ada hijab, gitu Pak. Kita coba buat sampel-sampel sesuai dengan permintaan atau harapan dari konsumen-konsumen kita, gitu Pak. Jadi kita fasilitasi dengan lengkap Pak. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa mesin ini bisa untuk semua Pak. Gitu. Kalau yang untuk UMKM yang mana mesinnya Mas? Oke. Kalau untuk UMKM sebenarnya mesinnya di sebelahnya lagi, di sebelah GT180 kita punya GT120. Untuk GT120 itu dia mesin sublim yang lebarnya 120 cm aja. Dari segi investasi mungkin lebih terjangkau karena ukurannya lebih compact, lebih kecil. Dia menggunakan 1 head, di mana untuk 1 jam itu bisa menghasilkan 15 meter persegi, gitu Pak. Nah, untuk investasinya sendiri untuk GT120 investasinya di bawah 100 juta rupiah. Jadi mungkin lebih terjangkau untuk teman-teman yang UMKM. Dan juga untuk mesin pendukungnya kita ada mesin press. Mesin press ini di sebelah sini yang warna merah. Nah, untuk mesin press ini kita ukurannya 80 kali 100. Dia metodenya adalah step secara otomatis. Jadi buat pemain-pemain atau teman-teman yang bermain di jersey bisa menggunakan mesin ini karena 80 kali 100 itu sudah cocok untuk pola baju jersey Pak. Baik, sama Pak. Ya, selamat siang Mas. Siang Pak. Ini dari Warta 9. Ya siap. Warta 9. Kita pengen cari-cari nih Mas, istilahnya mesin digital printing, tapi yang speknya UMKM. Kebetulan Pak, kita ada produk baru dari kita. Ini baru datang, kita impor dari Cina langsung bulan kemarin. Ini kita kelasnya UMKM. Jadi untuk harga kita sudah paket sama software, sudah ada free tinta, free kaos juga, free software. Ini kelas untuk UMKM Pak menengah. Dia fungsinya atau kegunaannya untuk apa aja nih Mas? Kegunaannya dia untuk penggantian istilahnya sablon manual Pak. Nah, kalau kita lihat sablon manual, kita tiap warna warna sendiri. Jadi kalau untuk pakai mesin ini dia dia lebih simpel. Jadi semua warna dia langsung keluar. Jadi minta full color atau warna putih aja. Jadi nggak usah milem dulu ya. Jadi kita langsung cetak keluar, tinggal kepres. Sudah bisa diaplikasikan ke kaosnya langsung. Kalau kelebihannya Mas dibanding ini kan sebenarnya teknologi kayak gini kan sudah banyak ya. Iya. Tapi dia punya keunggulan apa ini Mas? Mesinnya dia? Dia lebih untuk perawatan, untuk maintenance-nya dia sangat mudah sekali Pak. Dia lebih simpel ya? Lebih simpel lah, mungkin orang awam dia sudah bisa, kalau orang baru main juga bisa. Dan dia tidak makan tempat dan daya yang diasumsi, daya listrik yang diasumsi dia tidak begitu tinggi. Oh gitu ya, jadi ini buat kelas usaha emang untuk perumahan gitu, Pak. Gitu ya. Dia untuk
daya listriknya Mas, berapa Mas? Untuk daya yang printnya saja dia tidak kisaran 700 sampai 800 watt. Tapi yang untuk pemanas itu 2500-nya untuk pengeringnya ini. Oke, jadi istilahnya kalau kita mau bikin usaha ya, usaha printing ini di rumah, kira-kira daya listrik rumah harus berapa ini Mas? 4.000 sudah cukup. 4.000 ya? 4.000 sudah cukup. Jadi 4.000 itu sudah dia sama presnya, yang press untuk kahnya dia sudah bisa. Tadi kelebihan lain apa Mas selain daya listrik yang untuk warna dia bisa untuk full color. Kita ada tinta CMYK, dia warna dasar, jadi bisa dicampurin dengan semua warna. Magenta, yellow, black ya. Iya Pak. Jadi untuk ruangan nggak perlu makan tempat lah, kita punya pemanas yang lebih minimalis, lebih kecil. Cuma pemanasnya. Iya, ini untuk pemanasnya Pak, mesin shakernya. Ini untuk hasilnya bisa dilihat langsung. Dan kecepatannya dia tinggi. Mas, untuk harganya tadi berapa Mas? 100? Harganya tidak di bawah 100 juta Pak. Di bawah 100 juta. Cukup ya? Di bawah 100 juta saja. Itu sudah meliputi mesin cetaknya? Sudah dapat mesin cetak, bisa dilihat lagi di sini. Untuk speknya sudah dapat pad, tinta CMYK, kaos cotton combat 30 sampai 50 piece dan software penjualan percetakan basic by Lewis. Jadi satu paket kita Pak. Dan di sini kita juga bawa mesin EcoSolvent Pak. Ada. Jadi seperti stiker printing untuk pas foto dia bisa. Cuma kebetulan mesinnya kita belum datang Mas. Gitu. Jadi belum tak bawa. Memang ini mesinnya beda-beda Mas ya. Beda-beda Pak. Semua untuk kelas UMKM Pak. Semua untuk kelas UMKM. Ada yang untuk kaos ya. Ini untuk kaos dan ada untuk yang stiker. Stiker nanti ada sendiri ya. Stiker ada sendiri Pak. Kita sudah pakai print head yang terbaru A1600. Kelasnya. Dan jelas untuk informasi dan pemesanan bisa hubungi lewat yang di nomor Mas ya. Nomor itu Pak. Ya. Dengan Mas siapa saya ini? Hafid Pak. Mas Hafid ya. Divisi mesin. Divisi mesin untuk Liwitek. Rio Digital. Oke, ya. Makasih. Ya, Pak. Mas Hafid. Ini Pak, yang ini. Oh iya. Karena dia bisa bolak-balik. Ini yang double side. Ya. Double side itu Pak ya? Iya, double side. Jadi ini double side Pak ya? Iya, double side. Dari mana Pak? Media Warta 9. Oh, ya. Ini nyatanya pakai mesin ini Pak ya? Iya Pak. Ini termasuk teknologi baru Pak? Ini yang paling baru ini, teknologinya paling baru. Pak, saya dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Albert. Pak Albert ya? Pak Albert dari Gading Murni. Gading Murni ya? Pak Albert, ini bisa dijelaskan mesinnya apa nih namanya? Nama mesinnya ini Binary Start DS 2200T. Dia kelebihannya dia bisa bolak-balik langsung ya. Dia pakai print headnya ada 8, depan 4, belakang 4. Yang belakang bisa mirror, kan cetak belakangnya pasti mirror kalau benar. Dia media yang bisa dicetak apa jadi? Oh, hampir semua yang polyester. Polyester. Ya. Enggak. Hampir semua, sama seperti contohnya. Ya. Peruntukannya untuk polyester Pak ya? Ya, itu polyester. Ya. Jadi ini kegunaannya kalau dalam hasil printing tuh untuk apa nih Pak? Kerajinan apa ini? Untuk bendera, ya. Untuk umbul-umbul, ya.
gantinya yang sablon itu loh, Pak. Kalau ini kan sudah bisa per jamnya sampai 150 meter per jam. Kontaknya nih ya sudah industri. Ini untuk industri. Pak. Jadi ini lanjutan dari UMKM, Pak. Ya. UMKM, Pak. Iya. Sampai berapa mesinnya? Mesinnya yang ini 850. 850 ya. Investasinya nilainya segitu. Ya, investasinya. Iya, sama-sama. Selamat siang Mas Hadi. Ya, siang. Ini bisa dijelaskan produk-produknya nih Mas dari PT Citra Sukses Persada Mas. Iya. Apa aja nih? Kita ini Citra Sukses Persada itu bergerak di bidang pembuatan label ya. Label seperti ini Mas. Label ini ada macam-macam label di kita dari ini untuk merek baju. Ya, Skechers ya. Untuk merek baju kan ada SML XL. Oh gitu ya. Terus ini ada reflektif, ini untuk biasanya sih di baju jersey ya. Ini dia mengkilap dia kalau kena sinar buat logo-logo depan. Terus jadi ini yang di belakangnya kaos itu Mas ya? belakang kaos ini yang size label. Ini ya, ini size label logo biasa di depan. Di depan ini Mas ya. Di depan. Ini juga ada HD, high density itu timbul. Ya. Itu ini biasa timbul Mas ya? logo depan juga ya. Ini timbul ini ya. Ini yang rata. Ini yang timbul aja. Ini kita ada lagi yang 3D. Jadi dia timbul, ada yang enggak timbul, ada yang timbul gitu dipegang nimbul semua. Oh iya ini. Nah, ini biasa untuk Kayak bordiran ini ya? Ya, jersey bola Indonesia. Nah, ini high density timbul. Ya. Jadi ini pemasangannya nanti di press pakai mesin press. Di press pakai mesin press ya? Iya. Artinya ada proses lagi nih Mas ya? Ada proses lagi. Kita nyerahin t-shirtnya gitu? Enggak, biasa sih kita kirimnya label aja, nanti Bapak press sendiri. Oh gitu ya. Jadi jasa yang ditawarkan cuma labelnya doang. Labelnya gitu, aja. Kalau Bapak kirim kain kan repot nih, kita di Jakarta, Bapak di Surabaya. Iya. Oh kan ini di jauh. Jakarta Mas ya? Iya. Oke, jadi kita tinggal press di bajunya, seragam atau kaos atau iya. jersey-nya gitu Mas ya? Itu biasa sih dia kainnya bisa di jersey, katun, kemeja juga bisa. Iya. Ini kelebihannya Mas, kelebihannya dibandingkan kita sablon biasa atau apa gitu? Sablon biasa. Atau printing biasa gitu apa nih? Kelebihannya dari Kelebihannya label ini? kita pertama lebih praktis ya. Yang kedua untuk warna lebih tajam. Yang ketiga nggak perlu repot-repot lah kalau kita sablon manual ke baju kan. Ya, sekarang kirim dulu kainnya. lagi kan? Iya, kalau ini kan nggak. Cuma sekarang perlu. orang kan sudah senang sama print digital printing kan, langsung jadi juga kan? Di TF gitu. Di TF gitu. Oh iya bisa. Itu yang di TF kan emang dia keunggulannya lebih ke banyak warna ya. Lebih banyak warna. Iya. Kalau kita kelebihannya itu ada di reflektif sama yang HD timbul nih. Oh gitu. Sama ya. 3D. Ini kelebihannya Mas. Iya, kalau di TF kan nggak bisa. Di TF nggak bisa seperti ini ya. Iya. Kalau di TF mungkin banyak warna bisa. Ya, jadi ini timbul ini ya. Nah, timbul lebih kan timbul. Ini yang tidak bisa dikerjakan dengan mesin DTF, DTF ya biasa sama Mas ini ya. juga, iya. Mesin digital biasa nggak bisa gitu. Nggak bisa. Mas semuanya kan ada kekurangannya, ada kelebihannya. Iya, ini kelebihan di situ Mas ya. Terus dan sama harganya kita cukup murah Mas ya, 5.000 ya satu Iya. piece-nya ya. Tulisan kecil kalau untuk di TF kan kayaknya kurang ini Kurang ya, tajam kurang ya? jelas ya. Fontnya ini Kalau bisa kita- tajam ya. Nah, kalau kita nih lumayan tajam sih. Yang punya Saya ini, Citra yang mana nih? yang ini. Oh yang ini ya. Nah, ini yang di TF ini. Kita bandingkan ya jadi ya. Ya ini kita Cuma bandingkan. kita kan nggak ada yang lebih kecil dari sini, belum ketemu. Kalau dia agak ngeblur gitu kalau di TF. Ini mesin DTF Mas ya. Iya. Mesinnya. Terus ini yang pakai mesin apa Mas yang pakainya ini? Kita dari print kita. Dari Print manual. print manual ini ya. Iya. Dia Nih, bisa coba pakai. ini. Fontnya Iya. kecilnya ini Mas ya. Ukuran berapa ini fontnya Mas? 6 kali ya. 6 atau 5 itu. Saya juga. Tapi dia masih kebaca ya. Ya. Ini kan lebih tipis nih. BBW-nya. Ada tulisan lebih kecil. Iya Mas. Mas Adi. Iya. Terima kasih Mas.
Selamat siang, Mbak. Siang. Ini dengan Mbak siapa? Saya dengan Aulia, saya dari Jakarta dan saya bergerak di bidang pelakat cenderamata. Boleh tahu macamnya apa aja, Mbak, plakatnya itu? Plakatnya banyak berbagai macam, ada plakat akrilik, plakat fiber, plakat kayu, perpaduan akrilik dengan kayu. Bisa dijelaskan, Mbak, perangkat-perangkatnya ini yang murah dan yang mahal gitu, bisa dijelaskan, Mbak? Kebetulan harga kami harga reseller ya. Ya, harga yang untuk bisa dijual lagi. Jadi harga kami ini harga grosir lah ya, yang dikatakan grosir ya. Dan di sini juga ada berbagai macam model plakat kami. Kalau yang ini plakat yang dengan akrilik dengan akrilik. Kalau ini perpaduan akrilik dengan kayu. Kalau yang ini resin. Oh iya. Bahan fiber. Kalau Iya. yang resin ini berapa sekitaran, Mbak? Kalau yang resin ini harganya dengan cetak atau Kalau nggak cetak gitu. oh kalau nggak cetak 300.000, mulai dari harga 300.000. Kalau Itu sudah dengan sekalian box. cetak gitu. Kalau dengan cetak itu 400. Tapi kalau misalkan kuantitinya banyak itu harga masih bisa kurang. Dipotong ini lagi. Iya. Boleh tahu, Mbak, yang lainnya ini yang model plakat kayu ini, Mbak? Plakat kayu ini dia harganya 230 yang belum dicetak. Yang udah dicetak Itu harganya 270 aja. Iya. macam-macam ya, Mbak ya? Iya, banyak berbagai macam Paling model. Murah paling murah sampai paling mahal. Iya, ringsnya ya, Mbak. Paling murah Oke. sampai yang Yang mahal. paling murah itu yang ketebalannya 10 mili, yang 1 cm. Oh, yang satu. Yang Itu berapa kalau yang 1 cm? 1 cm itu 180, mulai dari 180.000. Iya, dan yang paling mahalnya itu ya yang fiber ini, yang resin. Iya. Kayak contoh ini ya, Mbak ya? Iya, betul. Itu Ini kayak pialanya Mandalika ya. Iya, ini. Berapa ini, Mbak? Berkisar berapa ini? 300.000 kosongannya ya. Kosongannya Itu belum cetak. Sudah dengan box kotak bludrunya. Oh iya. Kalau sekalian cetak 400. Iya. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ini ada 3 fungsi. Kalau yang stiker ini kan dia flat jatuhnya, Iya. flat ya. Kalau yang lalu ini yang botol kedua ini ya? roll to roll. Iya. To roll bisa. Kalau ini tumbler, jadi ada 3 pilihan. Ya, kalau seandainya pakai tumbler, dia ada dudukannya sendiri. Nah ini. Jadi setelah ini, ini tinggal dipasang aja dudukannya. Nah posisinya nanti di mejanya ini. Gitu, ini bisa turun 15 cm. Jadi kalau seandainya tumbler ya kita taruh aja tumblernya. Ini kita print langsung gitu. Nah ini kabel ini koloknya ke sini yang lubang ada, memang udah kita siapin ya. Bisa Kan plus cutting kan ya? mana itu yang sudah jadi ID card-nya. Jadi ya hanya yang besar lalu kita potong. Iya, tapi kalau seandainya yang besar ukuran A4 bisa juga. Yang penting kita punya alat potongnya, kita potong sendiri bisa. Kan ada alat potongnya. Ya, tinggal kita layoutnya di softwarenya aja. Ya. Dengan Mas Ade ya. Iya Pak, Mas Ade, ini bisa dijelaskan yang di belakang kita ini apa ini, Mas? ini jadi hasil sublim dari PT Benderjet. Sublim ya Iya, namanya, ya? menggunakan sin dari Igo dari kita dan RJ kita juga ada. Ini mesin ini bisa mengeluarkan warna Florence. Florence. Iya, Florence. Florence. Jadi Jadi Florence itu akhirnya warna yang menyala dalam kegelapan itu, Mas ya? menyala Kena dalam sinar UV. dalam Sinar UV. itu ya? Kalau Oh. gelap biasa itu kan glow in the dark, namanya Fosfor. glow in the dark, fosfor itu baru. Oke, kalau jadi yang bedanya gelap. fosfor Ya. itu kalau sama Florence. Kalau Iya. Florence itu menyalanya kalau kena UV. Kena Mas. sinar UV ya. bener. Kalau fosfor atau glow in the dark itu kena sembarang cahaya, Mas. Ya, khususnya di kegelapan. Jadi
untuk detailnya sendiri pun dari produk kita sudah bisa keluar, Pak. Kalau dalam produk DTF, kita juga ada ini sablon produk DTF itu. DTF ini ya? Ya ini DTF. Hasil kita bisa kayak sablon yang manual. Jadi efek 3D itu Mas ya? Bukan ini sablon biasa. Iya, tapi kayak ada 3D. Iya, karena apa? Ini seperti arsiran. Kayak orang melukis. Shadownya. Iya, shadownya. Jadi kalau di Photoshop kan istilahnya shadow itu Mas ya. Jadi dia bisa seperti menyerap di kain dan membentuk gambar yang lebih indah lah. Dan ini menempelnya di kaos kita Mas ya? Kaos ini sampai ke pori-porinya Bapak. Jadi sampai ini pun ya? Kalaupun untuk disobek dia sulit. Oh gitu Mas ya? Iya. Saya nggak berani nyoba. Nggak apa-apa. Oh Masnya aja? Oh ditarik-tarik itu nggak pecah gitu Mas ya? Pecah dia gambarnya dan awet. Ini kelebihan dari mesin cetak, mesin printing ya, digital printing yang dipasarkan oleh apa namanya? PT Binterjet. Binterjet iya. Binterjet. Yeah. Oh teknologi printing terbaru Mas? Ini digital printing terbaru? Untuk terbarunya sih bukan Pak, tapi metode yang kita pakai itu kita apa namanya agar ada inovasi lah. Inovasinya ya? Inovasi untuk kedepannya agar pilihan dari peminat kita, dari customer kita bisa lebih terjaga untuk kedepannya. Iya, iya. Dan juga untuk proses sublimasi kita ini warnanya pun bisa keluar semua Bapak. Itu karena juga menggunakan mesin pressnya pun dari kita juga ada sendiri mesin pressnya. Oh gitu. Untuk produksi roll to roll jadi bisa lebih cepat, bisa lebih efisien, menghemat tenaga juga, dan otomatis cost-nya itu bisa rendah. Iya. Mas, berarti gimana? Ini kalau ada UMKM nih tertarik untuk investasi nih beli mesin dengan inovasi seperti ini ya, Fluence tadi ya. Itu budgetnya berapa Mas? Kalau untuk mesin DTF sendiri untuk kita full semuanya itu selama pameran ini di harga 130-an. Relatif terjangkau Mas ya? Relatif terjangkau. Tadi saya keliling tanya-tanya tuh range-nya itu sekitar 100-an sebenarnya ya? Iya 100-an itu sudah 130-an itu sudah sama dryernya, pemanasnya ya. Jadi ya kalaupun nanti ada request tambahan kan harganya bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Itu untuk detailnya. Sedangkan untuk Sublime kita sendiri itu untuk mesinnya itu di angka 160-an Bapak. Itu Sublime itu yang Fluence ini ya? Ya, yang ini. Yang ini ya? Jadi ini kan bisa bikin untuk jersey juga. Alas kaki kalau bajunya ada keluar warna ada istilahnya bisa mengeluarkan warna pigmen ini fluo bisa menyala juga. Itu mesinnya beda ya? Beda mesin. Ini kalau yang DTF itu sablon, yang ini prosesnya Sublime. Oh, Sublime namanya ya? Sublimasi. Jadi menggunakan transfer papernya dari kertas yang ada gambarnya terus melalui proses press. Ini biasanya pemakainya untuk apa Mas? Ini kita rata-rata customer kita untuk jersey. Oh jersey ya? Mulai dari jersey yang bapak-bapak suka mancing, yang bapak-bapak suka sepeda. Mas yang suka mancing pasti ya? Saya mancing. Kemudian untuk pemakai baju sehari-hari lah. Mereka kan lebih warnanya lebih colorful. Pilihannya kalau Sublime ya, Sublime ini Fluence ini dia lebih warnanya lebih kuat ya ketimbang yang DTF ini Mas ya? Ya, kalau DTF itu cuma sebatas di media tidak terlalu full lah. Tidak terlalu full. Poin-poin tertentu ya. Poin-poin tertentu. Tapi ini sebenarnya juga bisa dibuat keluar semua, tetapi rata-rata memang kalau DTF itu cuma di beberapa bagian saja. Oh gitu ya. Kalau Sublime itu kan full semua. Full semua ya seperti ini ya. Cuman resikonya kalau gelap seperti kita ini yang kelihatan kaosnya orangnya nggak kelihatan ini ya. Ya, sama kalau ketawa kelihatan gini aja. Iya. Oke, ya. Ngomong-ngomong Mas, ada nggak nih program khusus buat teman-teman UMKM Mas yang ingin mengawali usaha lah di bidang jadi untuk sobat UMKM itu jangan khawatir sama Binterjet sendiri. Silakan datang untuk sekedar tanya tentang usahanya. Nanti kita bantu dari awal sampai akhir Anda produksi sampai bisa mendapatkan cuan kan. Untuk harga
kalau untuk UMKM itu memang harga yang bisa dibilang yang paling rendah. Tapi kualitas pun juga tidak rendah. Iya. Soalnya apa, kita ada memang paketnya gitu Mas. ada paketnya, kita kan juga importir langsung dari luar. Iya, iya. Jadi pun harga pun lebih rendah. Dari mana Mas kamu? Cina. Cina. Untuk pembiayaannya pun kita bisa kerjasama sama Finance ya. finance. Oh, bisa nyicil Mas ya. Bisa nyicil, kemudian bisa cash juga, bisa cash bertahap juga bisa. Tinggal nembungnya aja. Tinggal nembungnya aja gitu ya. Nanti kalau Masnya ini kan tadi Ya. jenengan tinggalnya di Bali tapi bisa ngomong nembung gitu bisa ya? saya aslinya Solo. Oh, Solo ya. Solo, tapi sering melalang buana ke Bali, Iya, iya. ke Surabaya ini Iya. sekarang. Ya Mas, jadi kalau ada teman UMKM yang tertarik nanti bisa komunikasi langsung dengan Binterjet Mas ya? Ya bisa. Syukur-syukur bisa datang kemari ya, mumpung Bisa pameran. datang ke pameran, mumpung nantinya pun kalau teman-teman bisa transaksi selama pameran, kita ada istilahnya cashback lah. Ada cashback gitu. Ada cashback, jadi ya itu tadi tinggal nembungnya gimana. Oke. Asal kita tidak saling merugikan kan Iya. nggak apa-apa. Tidak ada dusta di antara. Dia Iya. dusta.